Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Diabetasol. Hasil otopsi memar bibir atas dan bawah bagian dalam diduga, forensik menyatakan diduga akibat kekerasan benda tumpul. Tiga bulan berlalu, kasus pembunuhan Akseina Ahad Dori alias Aceh berjalan. Belum menemukan siapa pelaku di balik kematian Akseina. Tapi, siapa sangka petunjuk baru muncul secara terang-terangan. Setelah 3 bulan tidak aktif pasca kematiannya, akun Twitter @akseina mengancam balas dendam. Berkicau pertama kali pada tanggal 3 Juli 2015 dengan kicauan tes. Disusul dengan postingan 10 Juli 2015 dengan seruan dirinya adalah sahabat Aceh berinisial R. Tidak berhenti di situ. Kicauan terbaru @akseina pada tanggal 11 Juli 2015 mengejutkan. Dengan nada ancaman, R berjanji membalas dendam terhadap pelaku dengan kicauan. Saya janji akan balas semua perbuatan kalian terhadap Aceh. Saya akan belajar menjadi kalian dan tentunya melakukan hal sama dengan cara saya sendiri. Camkan. Apa pesan di balik ancaman akun @akseina? Mungkinkah ada yang mengetahui siapa kalian yang dimaksud sebagai pembunuh Akseina yang ditemukan tewas di Danau Kenanga, Universitas Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda baru saja melihat perkembangan terbaru kasus Akseina, mahasiswa UI umur 19 tahun yang ditemukan di Danau Kenanga Universitas Indonesia dan sudah dinyatakan ini adalah kasus pembunuhan. Setelah sebelumnya ini merupakan kasus yang dikatakan bunuh diri. Saya langsung ingin mengundang Mas Kirdi Putra selaku pengamat Mikro Ekspresi dan juga mengamati bagaimana investigasi yang berjalan dalam kasus Akseina ini. Selamat malam Mas Kirdi, apa kabar Anda? Baik, baik. Ada petunjuk baru, boleh kita sambil duduk, Mas Kirdi, ada petunjuk baru yang mengejutkan. Sebuah akun Twitter @akseina yang sudah tidak aktif, kemudian aktif lagi dan mempunyai pesan yang sangat langsung dan tegas begitu. Anda melihat seperti apa ini? Jadi gini, kalau kita melihat ini ya, tweetnya ya, itu kan seolah-olah tanda petik ada seorang berinisial R ini, dia mengancam, memberikan ancaman pada kalian yang disinyalir oleh dia ini adalah pelaku yang membunuh Akseina. Betul. Nah, tetapi kan itu yang kita tangkap. Nah, pertanyaannya, apakah memang ini ada seorang rekan yang punya inisiatif dan dia tahu grand design-nya apa yang terjadi, atau justru ada orang yang mencoba memancing di air keruh di sini? Memancing di air keruh? Iya. Kenapa Anda lihat dua itu? Karena gini, kan ini mengarahkan opini sekali bahwa ini lebih dari satu orang. Betul. Ini adalah sebuah perbuatan yang katakanlah direncanakan dan orang yang ini itu tahu perencanaan pembunuhan ini terhadap Akseina dan dia berniat membalas dendam. Itu yang ingin ditampilkan oleh si R ini. Pertanyaannya adalah kalau memang dia tahu sesuatu, kenapa dia nggak langsung ngomong ke polisi? Kita cermati ada 3 ya, kalau tidak salah ada 3 kicauan yang kembali kemudian menyerukan di situ. Yang pertama adalah tes ya, dia tes akunnya, berarti sudah berhasil menggunakan akun tersebut. Betul. Kedua ada tulisan saya adalah sahabat Akseina berinisial R. Dari kedua dulu deh, itu seperti apa? Dari pertama dan kedua. Nah, ketika dia melakukan tes itu kan sebetulnya dia cuma ingin tahu akun ini kita ini ya, kita ceritanya kita lihat nih sebagai sesuatu yang terstruktur nih. Betul. Kalau saya mengakses akun seseorang yang bukan merupakan akun saya pasti awalnya pasti uji coba dulu ya. Entah itu cuma titik, entah kalau biasanya tes broadcast atau semacamnya seperti itu. Ya, yang kedua itu memang yang pertama. Yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa saya adalah sahabat Akseina, yes, kita selalu melihat semua alternatif. Satu, bisa, betul.
Oke. Ini seorang sahabat, orang sangat dekat sehingga dia sampai tahu itu akun passwordnya apa. Oke. Atau- Tahu akun password ya? Oke, baik. Passwordnya. Atau kedua, orang yang cukup dekat dengan Aksena dan dia bisa menerobos akun tersebut. Kita tahu bahwa dalam dunia cyber, dalam dunia maya, semua mungkin untuk dilakukan, termasuk juga membongkar password seseorang. Betul. Atau yang ketiga, ini memang ada orang yang tidak kenal dekat, mungkin juga bagian dari yang tahu tentang kejadian ini semua, Betul. dan mencoba untuk menciptakan sebuah opini. Oke. Itu Oke. bisa jadi juga. Nah, di pesan yang ketiga nih yang kita saksikan, ini kan seperti mengancam ya. Sudah ada kata-kata di situ janji akan balas semua perbuatan. Tapi yang menarik ditulis kalian. Sehingga membahasakan tidak hanya satu pelaku. Ya, gini, kalau kita melihat hasil forensik, gitu, dari katakanlah yang misalnya sudah dipublikasi, Betul. Aksena juga diketemukan di Danau UI itu dalam kondisi ketika dicari di paru-paru itu ada air, yang berarti bahwa dia masih hidup ketika dicemplungin ke situ. Untuk bisa dengan cepat tanpa Danau UI itu ada patroli satpam yang keliling terus. Betul. Berarti kan pembunuhan tersebut harus pembuangan Aksena di danau itu harus dilakukan dalam waktu yang memang tidak cepat-cepat banget juga bisa, tetapi dalam waktu yang cukup singkat. Oke. Berarti kalau satu orang yang melakukan itu semua itu agak sulit untuk dipercaya. Belum lagi juga ada bekas-bekas katakanlah kekerasan yang disinyalir adalah bekas ada memar-memar di Iya, badannya. di bagian kepala juga ada Iya, ya. di belakang segala macam kayak gitu. Nah, pertanyaannya kalau itu dilakukan cuma oleh satu orang, ini terlalu rapih, terlalu katakanlah apa ya istilahnya, terlalu terencana untuk hanya dilakukan oleh satu mastermind. Oke. Jadi ini memang ada beberapa, kalau analoginya ya, kalau dari analisanya ada beberapa pihak yang terlibat dan akun ini yang katakanlah yang Twitter ini Betul. secara lugas menyampaikan bahwa ini memang benar ada beberapa orang dan ini memang benar bahwa sesuatu ini harus dibalas nih. Oke, saya bisa nggak berikan senario juga ke Mas Kirdi? Mungkin saja yang menulis melalui akun Aksena yang memang mungkin sahabatnya, itu juga takut kalau berbicara secara langsung dia juga mendapat ancaman. Oh, sangat mungkin. Dan gini, kan kalau saya bilang menurut analisa saya bahwa ini susah dilakukan oleh satu orang. Oke. Bukan tidak mungkin loh. Oke. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Nah, misalnya katakanlah kita ambil dari angle yang berbeda. Betul. Bahwa yang melakukan tweet ini justru adalah orang yang mengetahui atau pelakunya sendiri. Malah dia bisa jadi dia berusaha menghilangkan kemungkinan bahwa bukan sendirian nih, ada banyak orang, mengaburkan proses penyidikan, itu bisa. Itu Oke. satu. Kedua, apakah mungkin katakanlah orang ini kemudian punya maksud-maksud lain? Oke. Bisa jadi. Baik, Mas Kirdi, sebelum kita lanjut, saya juga kemudian ingin tahu juga lebih lanjut sebenarnya apa yang membuat penyidikan ini berjalan sudah hampir lebih dari 3 bulan. Kita juga menghormati kerja dari pihak kepolisian tentunya yang tidak mudah. Tapi kita lihat dulu kepada pemirsa, kita ingatkan dulu karena kasusnya sudah 3 bulan yang lalu. Kita juga mendengarkan bagaimana awalnya ini adalah kasus bunuh diri dugaannya, tapi kemudian polisi berhasil menyatakan ini adalah kasus pembunuhan. Kita dengarkan dulu. Memar bibir atas dan bawah bagian dalam. Bibir atas, bibir bawah bagian dalam. Ya. Nah, memar di dahi bagian kepala, bagian belakang. Dahi bagian belakang. Pelipis kanan dan kiri. Dada bagian depan atas, leher bagian kiri bawah yang disertai dengan resapan darah di bagian dalamnya. Diduga, forensik menyatakan, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Syukur bahwa pihak Polri itu telah menemukan bukti-bukti yang semakin menguatkan bahwa anak saya memang dibunuh. Dalam hal ini tentunya menjadi dasar yang kuat untuk melakukan penyidikan ya, mencari pelaku. Ya, keyakinan Pak Murdoto ini sebagai ayah dari almarhum sebenarnya sudah lama ya, sudah 2 bulan sebelum diungkapkan begitu ya. Tapi kemudian akhirnya mudah-mudahan saja ini bisa menjadi titik terang. Saya ingin langsung menyapa Pak Mardoto. Pak Mardoto, selamat malam. Selamat malam Mbak Balkis. Ya, Pak Mardoto, meskipun belum ada titik terang, tapi mungkin Anda juga sudah tahu ada kicauan melalui akun Ananda ya, almarhum ya, kemudian yang sangat mengejutkan begitu, ada nada ancaman di sana. Anda menanggapinya seperti apa di awal dulu?
Terima kasih Mbak Balkis. Saya sudah tahu. Kalau saya menanggapinya begini, jadi dalam konteks teknologi informasi saya melihat dua sisi seperti pisau itu. Pisau bermata dua. Jadi dengan munculnya akun itu tidak tahu arahnya kemana ini, ke arah baik untuk mendukung proses penyidikan atau ke arah buruk, pengaburan. Nah, itu yang dasar yang saya gunakan pertama itu Mbak Balkis. Nah, Pak, ini tapi bisa diklarifikasi, ini adalah akun milik anak Anda dulu. Akun Twitter itu saya baru tahu hari-hari ini saja, karena selama ini meskipun saya sudah punya akun Twitter mulai 2008, tidak pernah berhubungan dengan akun Twitter Aksena secara langsung. Jadi saya baru tahu ada akun Aksena. Artinya selama ini kami hubungannya dengan akun Facebook atau WhatsApp dan sejenisnya itu, Mbak. Oke, Pak, tapi menurut Anda dengan informasi ada akun Twitter ini yang berpesan seperti itu dan meninggalkan inisial R, apa yang ada di dugaan Bapak saat ini? Saya melihat dengan dasar tadi pisau bermata dua, kalau itu memang dari seseorang yang mengaku teman AC, dugaan saya orang itu memang tahu mungkin apa yang terjadi begitu, sehingga mungkin dia berusaha untuk memunculkan dukungannya dalam bentuk itu. Oke, Pak. Kemudian kalau pada sisi lain, ya, Bapak kenal teman Aceh yang berinisial R? Tidak, Mbak. Baik, kita akan sambung lagi nanti, Pak. Kita akan sambung lagi dengan Mas Kirdi juga, tetap bersama kami. Hasil otopsi memar bibir atas dan bawah bagian dalam diduga, forensik menyatakan diduga akibat kekerasan benda tubuh. Polri itu telah menemukan bukti-bukti yang semakin menguatkan bahwa anak saya memang dibunuh. Meskipun 3 bulan berjalan, tapi kemunculan dari Twitter akun @aksena yang mengatakan saya akan balas kalian, akhirnya menjadi pertanyaan sekarang. Apa yang dimaksudkan dari pesan ini? Saya ingin ke Pak Mardoto lagi. Pak Mardoto, tidak dikatakan Anda tidak mengenal tadi teman atau sahabat Aceh yang berinisial R, begitu ya? Dan Anda melihat ini tidak mau dianggap sebagai orang yang mendukung atau dalam sisi aksena, tapi juga berlawanan begitu ya? Tapi Pak, soal akun Twitter ini kan juga cukup penting ya Pak. Bapak ini tidak mencoba mengklarifikasi ke teman-teman yang tahu begitu sesama pengguna Twitter? Justru yang mengklarifikasi itu orang-orang lain, Mbak Balkis. Jadi saya memantau memang akun itu. Cuma akun itu saya tidak berusaha ingin mengenal lebih jauh. Saya mengikuti teman-teman yang berkomunikasi dengan pemilik akun itu terjawab atau tidak, seperti itu. Tapi saya memang ingin juga melihat R itu siapa gitu. Apa respon dari teman-teman pengguna Twitter ke Bapak setelah ada ini? Sama dengan saya, ada dua kemungkinan. Itu orang yang tahu yang dengan kasus ini, kemudian dia mungkin juga berempati kepada anak saya Aksena. Kemudian itu apakah temannya atau bukan, terus berusaha memunculkan tweet seperti itu. Atau juga pihak lain yang mungkin berusaha mengaburkan dengan cara seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Kirdi dulu ya, Pak Mardoto ya. Mas Kirdi, ini kan akhirnya balik lagi ke pihak polisian. Kapan kita bisa trace akun ini? Atau bagaimana caranya? Sebetulnya kalau ditanya kapan bisa di trace di era informasi ini, hal tersebut bisa jadi sedang dilakukan, dan saya yakin pihak kepolisian juga menanggapi serius hal ini. Katakanlah mungkin juga ini sebuah tetesan air di tengah gurun yang sudah lama dinanti-nanti bahkan. Betul. Jadi maksud saya, daripada kita bisa kacau
kacau nih gara-gara munculnya akun Twitter dan tweet ini, mendingan kita berikan waktu bersabar lebih sedikit lagi kepada teman-teman di kepolisian untuk kemudian memberikan hasil yang lebih berdasarkan fakta nih. Oke. Nah, dari tadi ada kicauan dari si pengguna akun ini begitu, Mas Kirdi, kita bisa baca ada cara dia menulis inisial R, itu apa yang bisa dinilai dari situ sebagai baik, inisial R di belakang pesan yang ditandai dengan ada dash, R dan dash gitu ya. Itu kan biasanya ditulis oleh seseorang dengan inisial tersebut. betul? Sekali lagi dengan asumsi dia jujur. Oke. Berapa banyak sih orang yang benar-benar jujur di Twitter misalnya, kan gitu. Bisa jadi dia misalnya katakanlah dia memang ingin menghindari tanda petik misalnya kalau misalnya kalian ini benar, misalnya ini benar. Misal, sekali lagi saya mengajak pemirsa untuk menggarisbawahi misal. Kalian yang ditunjuk ini adalah orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap Aksena dengan motif apapun. Oke. Kemudian R ini orang yang tahu dan dekat dengan mereka, entah dengan Aksenanya, entah dengan yang disebut kalian itu. Oke. Betapa konyolnya kalau dia taruh inisial sebenarnya, kan itu sebetulnya. Jadi ketahuan, oh si ini nih tahu nih, ya dieksekusi juga nanti orang ini. Oke, Ya, jadi bisa saja ini simbol ya? Bisa jadi simbol, misalnya contohnya revenge gitu, untuk balas dendam misalnya gitu ya. Atau misalnya singkatan R yang lain lah, padahal nama sebenarnya si A, si B, atau si C. Oke, ini dengan asumsi dia jujur. Dengan asumsi dia jujur. Bagaimana kalau asumsi dia berbohong? Oke. Bahwa dia bukan adalah dia bukan teman, tapi malah justru pelaku misalnya. Bisa jadi, misalnya katakanlah dia pelaku dan dia membuat tweet ini gitu untuk mengarahkan penyidikan bahwa ini bukan dilakukan oleh satu orang, kalau ini pelaku tunggal. Kalau ini pelaku tunggal. Okay. Maka dia sifatnya ke situ ya, kalau dia makanya dia katakan kalian di situ. Betul. Oke. Terlalu rumit. Dan kalau kita bilang, kita coba kalau saya mengajak semuanya untuk membaca misalnya katakanlah di media online dan sebagainya gitu, yang dibuka keluar deh gitu ya, bukan informasi dalam. Banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini. Dalam hal misalnya katakanlah, saya nggak bilang teman-teman kepolisian sudah menjalankan fungsinya secara profesional, tetapi dari orang-orang di sekitar Aksena sendiri itu sudah terjadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang dimana misalnya kok katakanlah teman-temannya bisa dengan langsung disampaikan dan diteliti. Nah, masalah yang terjadi di Indonesia adalah masyarakat kita pada umumnya masih kurang tersosialisasi bahwa seseorang yang hilang atau dalam kasus misalnya kekerasan, pembunuhan dan sebagainya, itu TKP itu harus disterilisasi, betul. Bukannya justru digeruduk rame-rame dengan alasan apapun. Nah, di sini menimbulkan kecurigaan. Surat bunuh diri saya itu ditemukan di tempat yang pertama. Dengar apa sih Pak yang di benak Bapak membaca ada orang yang menggunakan akun Ananda Aksena begitu dan mengatakan akan balas dendam. Bapak marahkah, kecewa atau malah justru mendukung? Secara prinsip kalau dengan media sosial atau media online, saya melihat dua sisi itu, Mbak. Jadi kalau saya tidak dalam konteks marah atau menolak atau menerima, karena saya kebetulan juga memahami IT, tapi seperti tadi Mas Kirdi ini memahami IT ini termasuk dalam saat saya menghadapi situasi musibah ini, sejak awal IT juga digunakan oleh pelaku. Saya lihat dengan tadi surat bagaimana beredar dalam bentuk yang tempelan di dinding. Bagaimana ada seseorang yang men-tweet bertubi-tubi yang orang itu saya kenal dan
dikenal Aceh dengan nada nyinyir, minor, seperti itu. Jadi saya melihat ini pengopinian memang menggunakan IT, dan dari akun Twitter ini juga terlihat ada masuk lewat IT, lewat media sosial seperti ini. Makanya saya mesti berhati-hati ini dari orang yang betul-betul murni mendukung atau dari pihak lain, begitu Mbak. Oke, sudah ada pihak-pihak yang Pak Mardoto curigai, Pak, yang mungkin dalam tanda kutip menyerang lewat akun Twitternya @aksena atau yang lain? Kalau menyerang akun Twitter Aksena memang ada, tapi ada juga yang ini jangan-jangan memang murni mendukung, ingin menyampaikan sesuatu apa yang dia ketahui, tapi mungkin tadi sudah disinggung Mas Kidi, mungkin jalurnya lewat akun Twitter. Ada baiknya Polda kan sudah membuka lewat email peduli Aksena itu. Nah, mungkin baiknya dikirim juga kalau memang tahu hal-hal yang terkait dengan pembunuhan anak saya ini ke pihak Polda, biar lebih cepat didalami. Dan saya yakin untuk akun Twitter ini Polda sudah tahu, sudah bergerak, Mbak. Oke, di luar dari Twitter Pak Mardoto, bisa nggak Pak Mardoto juga berbagi apa sih kejanggalan yang sampai sekarang masih mengganggu pikiran Pak Mardoto gitu tentang anak Anda? Kalau kejanggalan, saya melihat dari paling awal adalah pada fisik jenazah, Mbak. Jadi fisik jenazah itu pun juga klop dengan hasil visum. Secara fisik banyak tanda-tanda kekerasan di situ, ada pendarahan. Dan saya pun melihat secara visual 2 kali. Jadi ada juga yang bekas jeratan di leher dan bekas pukulan benda tumpul itu yang di dahi, di kepala, di dada, di punggung. Oke. Nah, itu yang pertama dari fisik. Kemudian dari munculnya surat. Kemudian surat itu dilanjutkan dengan pengopinian. Kemudian ada yang ketiga yang mengakses kamar anak saya. Setidaknya dari minimum 3 itu sudah sangat janggal, Mbak. Yang mengakses kamar anak Bapak ya? Oke. Oke, baik, Mas Kiri, kita akan sambung nanti. Saya ingin lihat, oke, ini sebenarnya kan tidak mengurangi rasa hormat juga, kerja polisi sedang berjalan sampai sekarang masih ada yang tertutup karena kan gelar perkara juga tertutup ya. Betul. Karena takut ini akan merusak begitu kan proses penyidikan yang masih akan ada pengembangan. Tapi kita akan lanjut lagi bagaimana nanti jalannya paling tidak kekhawatiran Bapak Mardoto tentang pengopinian yang sudah berlanjut sesaat lagi. Hasil otopsi memar bibir atas dan bawah bagian dalam diduga, forensik menyatakan diduga akibat kekerasan benda tumpul. Polri itu telah menemukan bukti-bukti yang semakin menguatkan bahwa anak saya memang dibunuh. Ya, kita masih dalam pembahasan akun Twitter Aksena yang kemudian berkicau dengan kata-kata saya akan balas kalian. Kalian di sini maksudkan mungkin pelaku dari pembunuh Aksena ya. Kita masih bersama Pak Mardoto, ayah dari Aksena, dan juga Mas Kirdi Putra. Saya ingin bicarakan faktor pendukung nih Mas Kirdi ya, sebelum ke Pak Mardoto. Tadi Pak Mardoto bilang saya nggak marah, saya nggak dalam posisi menerima dan juga menolak apa yang diutarakan oleh akun Twitter Aksena. Tapi kita bicarakan faktor pendukung di sini Mas Kirdi. Untuk membuktikan kan tidak mudah. Ya kan, kita butuh banyak sekali gitu. Kalau sekarang belajar dari TKP-nya saja di Danau Kenanga, apa sih yang miss di situ untuk mendukung pembuktian ini? Sebetulnya kalau misalnya untuk mendukung pembuktian ini, Danau Kenanga itu harusnya tidak dibiarkan hanya seperti sekarang. Sekarang seperti apa? Kalau UI benar-benar mendukung penyidikan ini, ya, ini saya ngajak semuanya ikut asertif, gitu ya. Salah satu yang harus dilakukan adalah ngeringin tuh danau. Ini kita bicara ini ya, bicara ininya, idealnya. Bicara niat. Niat, ya? Ideal. Masalah niat mungkin juga ada niatan. Tetapi pertanyaan saya kan pasti ada kesulitan satu dan lain hal. Contoh, tapi ini kan lagi musim kemarau, maksud saya lebih mudah untuk mengeringkan danau itu. Dan saya tahu, sangat-sangat tahu bahwa danau UI itu dalam musim kemarau itu surutnya lumayan. Jadi bisa dilakukan dengan mudah untuk mencari apakah ada hal-hal lain yang masih terkubur di dalam. Itu nomor 1. Nomor 2. Ada beberapa katakanlah kesaksian yang katakanlah kan semua
satpam, seperti satuan pengamanan, semuanya udah di interview semua. Di komplek UI ya? Di komplek UI, betul. Dan ada beberapa kejanggalan dalam hal misalnya malam sebelumnya, dan kemudian juga ada beberapa hal yang juga katakanlah diberikan informasi-informasi dari teman-temannya Aksena. Itu aja, berdasarkan itu aja dulu. Nah, tetapi memang kalau kita melihat banyak kejanggalan, dan saya setuju dengan Pak Mardoto tadi, bahwa akses ke dalam ruang kamar itu aja udah merupakan hal yang nggak wajar sebetulnya. Karena merusak TKP ya? Sangat merusak TKP. Terus? Sangat merusak TKP. Dan saya mengendorse, maksud saya teman-teman di pihak kepolisian, termasuk juga saya mengajak semua pemirsa untuk nggak main-main dengan hal ini. Karena entah terlibat, entah tidak. Kan kita asas praduga nggak bersalah nih. Semua yang di TKP dan berbuat sesuatu di TKP harus diberikan perhatian lebih. Dan ini bisa kena pasal merusak ini loh, bukti loh ini. Gitu ya. Minimal itu. Minimal itu. Dan katakanlah kalau itu kemudian kita berikan fokus lebih besar, saya yakin bahwa kita bisa memulai salah satu landasan penyidikannya tidak hanya dari katakanlah dari yang lain, nggak usah jauh-jauh dulu deh, dari situ dulu deh. Itu bisa, dan saya yakin teman-teman kepolisian juga mulai itu. Cuman tadi yang disampaikan oleh Mbak Balkis tadi, nyari bukti material, bukti fisik ini juga nggak gampang. Kalau pengembangan penyidikan, skenario segala macam, saya yakin teman-teman reserse hebat-hebat lah. Teknologi kita kan juga canggih, apalagi ini di UI kita bicara ya. Pasti kan ada kamera pengintai dan lain-lain kan. Bagaimana dengan keadaan itu, Mas? Saya yakin ada satu dan lain hal yang menyebabkan kamera ini jadi nggak bisa jadi salah satu alat yang bisa dipakai untuk pembuktian. Entah memang ada masalah di kameranya, entah ada masalah di sistem CCTV-nya, dan yang jelas polisi pintar yang sudah pasti diminta duluan pertama kali ke sana. Dan kalaupun nggak bisa digunakan sampai sekarang, bisa jadi memang si pembunuhnya misalnya ini ya skenarionya, tahu kamera itu nggak ada yang mengarah ke posisi tersebut. Atau misalnya memang tahu bahwa memang ada sesuatu terjadi pada kamera sehingga nggak bisa dipakai misalnya. Baik. Nah, Pak Mardoto, saya ingin juga tanya ke Pak Mardoto. Pak Mardoto kalau bisa berpesan nih Pak kepada si pengguna akun. Sekarang kan yang terbaru kan yang secara terang-terangan dimunculkan oleh si dalam tanda kutip pengguna akun Twitter @aksena ini yang tidak tahu seperti apa sih Pak yang mau dipesankan kepada teman-teman atau mungkin yang bukan teman-teman tapi mengaku sebagai teman agar kemudian tidak bermain-main dalam memberikan pesan. Tapi nanti ya Pak Mardoto ya, Mas Kirdi juga kita akan dengarkan nanti Pak Mardoto dan juga Mas Kirdi apa pesan dari Pak Mardoto untuk si pengguna akun Twitter ini, karena kita juga akan melihat informasi terbaru dulu yang tidak boleh juga lupa diberikan adalah soal kabar mudik 2015. Baik, saya akan menyapa teman-teman saya yang sudah bersiap untuk memberikan laporan langsung dari tempatnya masing-masing. Sudah ada Jessica Daryanto dari Pelabuhan Merak dan juga dari Pejagan, Jawa Tengah. Kita ke Pelabuhan Merak dulu ya, Jessica Daryanto, silakan. Ya baik, kondisi terkini dari arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten saat ini seperti terlihat di belakang saya sudah mulai cukup ramai oleh para pengendara mobil roda 4 yang akan melakukan penyeberangan dan masuk ke dalam lambung kapal. Namun hingga kini puncak arus mudik di sini belum mencapai puncak dan perkiraan akan mencapai puncak pada pukul 10 hingga pagi hari nanti. Di sini juga nanti akan diramaikan oleh biasanya pengendara roda 2 yang akan mulai mengantri pada malam hari hingga pagi hari nanti. Lalu beralih kepada arus pemudik di pintu keluar tol Merak menuju Pelabuhan Merak juga masih terpantau lancar. Namun ada yang patut diwaspadai oleh para pemudik, yaitu minimnya lampu dan penerangan jalan membuat sepanjang ruas jalan di pintu keluar Merak dan mencapai Pelabuhan Merak, Banten terpantau cukup gelap gulita karena kurangnya dan minimnya penerangan jalan yang disediakan oleh pihak dari Jasara Harja di pelabuhan ini. Lalu dari ruas jalan tersebut juga terdapat penyempitan jalan akibat adanya lubang yang diperoleh akibat adanya pembangunan jalan di sisi kanan ruas jalan tersebut.
jalur ruas jalan menjadi semakin menyempit sehingga perlu diwaspadai oleh para pemudik untuk juga menyalakan lampu kendaraannya pada malam hari agar tidak terjadi kecelakaan. Selain itu juga perlu diwaspadai jalur lintas kereta saat pemudik melewati ruas jalan yang terdapat dan ada di sepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Merak. Di jalur kereta tersebut, jalur perlintasan kereta tersebut memang sudah ada gerbang atau pembatas yang akan membuat pemudik dapat berhenti ketika kereta berjalan. Namun saat itu juga minimnya lampu membuat rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di sana tidak terlihat. Himbauan kepada pemudik, 2 hari kebelakangan terdapat hujan yang cukup deras pada malam hari sehingga terutama untuk roda 2 untuk dapat menyediakan jas hujan dan berhati-hati lagi. Kembali ke Balkis ke studio. Yes. Nah, boleh tuh dampak. Terima kasih Yesika Daryanto dari Pelabuhan Merak. Aduh, mudah-mudahan ada penerangan tambahan yang difungsikan lagi ya oleh pihak Jasa Raharja atau Jasa Marga yang bisa membantu begitu. Kita akan menuju ke Fadis Abi dari Pejagan, Jawa Tengah. Silakan laporan Anda. Balkis dan juga pemirsa, dapat kami informasikan kondisi arus lalu lintas menjelang 4 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, khususnya di Pejagan ini dari arah Pejagan menuju ke Tegal dan Semarang. Sekarang terpantau ramai lancar. Kondisi ini berbeda sebelum 5 menit sebelum kami mengabarkan saat ini, yaitu terjadi kemacetan sekitar 1 km. Penyebab dari kemacetan ini diakibatkan oleh adanya jalur rel kereta yang melintasi jalur dari Pejagan menuju Tegal dan Semarang. Selain itu juga banyaknya minat dari para pemudik yang memilih untuk berbuka puasa atau melakukan istirahat di pinggiran-pinggiran rumah makan pertigaan di daerah Pejagan ini. Dan mobil-mobil dari para pemudik tersebut diparkir di bahu jalan sehingga menghambat terjadinya lalu lintas. Dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di sebelah saya sudah ada Kapolres Brebes, yaitu Bapak Haryo. Selamat malam Bapak Haryo. Selamat malam. Selamat malam. Baik Pak Haryo, ini tadi sempat terjadi kemacetan kurang lebih sepanjang 2 km. Lantas upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga lalu lintas di sini menjadi ramai lancar Pak Haryo? Baik rekan sekalian, dapat kami informasikan baru saja kurang lebih pukul 20 sampai 20.30 kita bersama-sama pihak kepolisian Polres Brebes melakukan tindakan pembukaan jalan tol Brebes Timur yang notabene merupakan jalan utama tetapi sifatnya darurat dikarenakan lajunya kendaraan ataupun arus lalu lintas yang keluar dari exit tol Pejagan menuju Simpang 3 Pejagan dan selanjutnya melalui Pantura mengalami kemacetan kurang lebih antara 2 sampai 3 km. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya para pengguna kendaraan, khususnya para pemudik, yang mencoba ingin istirahat sambil berbuka puasa di warung-warung yang terselenggara di sepanjang exit tol Pejagan. Kemudian ditambah banyaknya lalu lintas dari arah timur Pantura menuju ke barat. Sehingga terjadi kredit lalu lintas di persimpang 3 Pejagan yang pada akhirnya bisa menghambat ataupun mengakibatkan dampak ekor ataupun kemacetan itu sendiri sampai ke mendekati pintu tol exit tol Pejagan. Oleh karenanya dengan adanya situasi demikian yang bersifat situasional, kami mengambil langkah-langkah yang bersifat untuk bisa mencairkan daripada arus lalu lintas tersebut dengan membuka tol Pejagan Brebes Timur. Oke, Bapak. Mengingat kondisi di sana sarana prasarananya, singkat saja Pak, sarana prasarana di sana sangat minim. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Khususnya untuk kepercayaan. Dapat kami jelaskan bahwasanya kita mengoperasionalkan semaksimal mungkin peralatan yang kita miliki dalam rangka untuk membantu pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya salah satunya adalah karena penerangan di ruas tol Pejagan Brebes Timur tidak ada penerangan. Kita memaksimalkan ataupun menggunakan lampu lapangan yang notabene lampu tersebut merupakan perlengkapan teknis daripada satuan operasional baik reserse maupun sabara yang kita gunakan, sehingga dengan adanya lampu-lampu lapangan tersebut
sangat bisa membantu kelancaran arus lintas yang ada di sepanjang ruas tol Pejagan Brebes Timur. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya baik pemirsa, dapat Terima kami kasih. informasikan juga terkait mengenai kondisi lalu lintas dari arah Pejagan menuju ke Purwokerto terpantau lancar. Selain itu juga dari arah dari Tegal menuju dari arah Semarang menuju ke Purwokerto terpantau lancar. Dan untuk volume kendaraan sejauh ini mengalami peningkatan sebanyak 27%. Dan jumlah kendaraan yang masuk ke jalur Pantura sebanyak 92.500 kendaraan. Dan pihak kepolisian memprediksikan volume kendaraan akan terus meningkat hingga 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan, kami akan terus mengupdate informasi terbaru terkait mengenai kondisi lalu lintas di jalur Pantura. Kami kembalikan kepada Balkis. Fadis Abi, Jessica Daryanto, terima kasih laporannya teman-teman. Selamat bekerja kembali, selamat bertugas kembali. Itu kalau untuk memang betul-betul dari pihak yang mengendalikan ini membantu atau betul-betul teman AC gitu. Tapi kalau dari pihak lain ya saya berharap ini nggak apa-apa ditulis saja apa adanya. Siapa tahu ini juga menjadi petunjuk yang sangat signifikan. Begini Mbak Balkis, untuk inisial R itu kalau saya berpikir sederhana, jarang orang punya akun yang seperti ini atau modalkan akun seperti ini terang-terangan nulis R itu namanya atau inisial namanya. Bisa jadi ini petunjuk, jangan-jangan R inilah yang perlu diduga seperti itu. Jadi kita harus melihat dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja dari sisi seperti itu. Begitu Mbak Balkis. Jadi Bapak juga berharap ya Pak ya, akun Twitter yang sekarang mungkin sedang tidak aktif lagi Pak, Bapak berharap masih bisa komunikasi nih akun @aksena yang mengendalikan sama Bapak gitu ya Pak ya? Ya, jadi akun ini sepertinya sudah ganti nama. Jadi saya masih bisa melihat kalau dengan nama yang baru, tapi isinya hal lain. Tapi history tweetnya saya masih bisa mengakses kok. Oke, baik. Jadi saya harap silakan kalau mau nge-tweet lagi yang siapa tahu hal itu memang bisa jadikan petunjuk kalau memang betul-betul membantu. Atau kalau lebih detail ya ke emailnya yang ada di Polda itu peduliaksena@gmail.com itu. peduliaksena@gmail.com. Oke, Mas Kiri bisa ditambahkan Mas 2 pesan tadi? Jadi kalau maksud saya ini pesannya sudah sangat bijak ya maksud saya. Kalau memang berniat membantu ya berikan ke memang akun Peduli Aksena tadi atau memang tweet aja berikutnya yang dia tahu. Apapun yang dia tahu, sederhana. Lemparkan, dan kalaupun memang yang tadi analisa kita bahwa Erin bukan nama, toh bukan namanya dia. Apa yang dia tahu, berikan aja sehingga polisi punya data yang baru. Tapi kalau misalnya memang tidak, kan kita jadi tahu bahwa ya ini cuman hacker iseng misalnya gitu, ataukah ini cuman sekedar orang-orang yang katakanlah justru punya niat menggiring opini lainnya. Bisa jadi. Ya berarti dia tidak akan memberikan tweet baru berikutnya. Kita lihat aja. Kalau nggak ada tweet berarti memang ini nggak perlu dianggap terlalu serius. Oke, nanti kita sambung lagi ya Pak Mardoto dan Mas Kirdi. Masih kita akan lihat catatan-catatan apa saja yang harus dikumpulkan dengan perkembangan terbaru ini ya. Tapi sesaat lagi tetap bersama kami. Bagian akhir ini kita juga ingin mudah-mudahan ada titik terang untuk almarhum Aksena ya. Saya ingin ke Pak Mardoto dulu. Pak Mardoto, apa Pak yang menjadi harapan Bapak setelah ada perkembangan terbaru? Kasus ini sudah berjalan hampir 3 bulan lebih lamanya. Silakan. Saya berharap Mbak Balkis dari pihak penyidik dengan seperti munculnya akun Aksena ini dengan tweetnya seperti itu mendapat petunjuk baru lah, bisa untuk lebih bisa masuk untuk melakukan penyidikan dan semoga bisa mendapatkan titik terang pelakunya siapa dan bisa ditangkap. Seperti itu Mbak. Baik, kita juga berdoa mudah-mudahan si pengguna akun ini bisa terus berkomunikasi dengan Bapak ya untuk memberikan dukungan mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya,
Betul. Baik, saya ingin ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, apa saja yang perlu kita lihat dalam kasus ini agar tidak berlama-lama begitu pengungkapannya? Silakan. Satu, saya ikut mengendorse kata-katanya Pak Mardoto nih ya, bahwa kalau memang yang menggunakan akun ini saat ini bukan hacker, bukan orang-orang yang menggiring opini dan sebagainya, tunjukkan niat baik. Kalau memang bisa, berikan yang dia tahu. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun, termasuk juga tweet. Ya, nggak usah peduli. Toh mungkin R bukan nama sebenarnya. Yang kedua, yang saya sangat concern di sini adalah pihak UI, karena polisi tidak mungkin bekerja sendirian. Betul, setuju. Polisi sangat mengandalkan campur tangan, istilahnya gandengan tangan dengan kita sebagai ornamen masyarakat. Di sini UI sangat penting, peran itu sangat penting. Kenapa? Tolong dilihat bahwa proses penyidikan kan melibatkan CCTV segala macam. Kalau ada apa-apanya dengan CCTV, mbok ya lain kali, tolong CCTV-nya lebih dibenerin. Oke. Dan sistem pengamanannya. Kenapa? Kalau suatu hari kelak anak saya mau masuk UI, dan kita tahu pernah ada kejadian seperti ini, dan ini bukan kejadian pertama sebetulnya, yang pernah ada masalah terjadi tindak kriminalitas di UI. Tolong dibenahi sistem pengamanannya sehingga bisa menjamin bahwa nanti para orang tua yang nanti datang mempercayakan anaknya di UI akan merasa terjamin minimal nggak ada tindak kriminal yang nggak masuk akal, yang tanda petik bisa dicegah sebetulnya. Saya mengerti bahwa UI itu 200 hektar lebih, terdiri dari danau, hutan dan sebagainya. Bukan berarti nggak bisa diadakan sebuah sistem untuk mengamankan posisi tersebut. Sepakat, baik. Kita mudah-mudahan pihak dari UI juga mendengar ya tadi ya, masuk dari Mas Kirdi dan juga Pak Mardoto yang mengharapkan pengguna akun Twitter @aksena memberikan bantuan juga petunjuk baru kepada pihak kepolisian. Terima kasih Mas Kirdi Putra, terima kasih Pak Mardoto. Kami turut prihatin sekali lagi dan tetap berdoa dan berusaha supaya hasil baik akan datang begitu untuk almarhum Aksena. Terima kasih Pak. Ini jadi akhir dari jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda bisa saksikan program Kabar Malam sesaat lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Kirdi.